nama saya Elsa Rolinda, NPM 1811070131 dari PIAUD kelas B semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 5 deteksi tumbuh kembang anak yang berjudul pelaksanaan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak. Deteksi dini tumbuh kembang anak atau pelayanan SDIDTK adalah suatu kegiatan atau pemeriksaan untuk mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi terhadap balita atau anak prasekolah. Jadi dalam pelaksanaan instrumen ini terdapat 3 pemeriksaan medis yang sering dilakukan oleh petugas kesehatan untuk mengetahui deteksi apakah ada penyimpangan terhadap anak atau tidak. Nah, tiga pemeriksaan itu yaitu deteksi penyimpangan pertumbuhan, yang kedua deteksi penyimpangan perkembangan, dan ketiga deteksi penyimpangan perkembangan dalam emosional anak. Dan 3 itu terdapat strukturnya masing-masing, yaitu seperti deteksi penyimpangan pertumbuhan itu seperti pemeriksaan terhadap berat badan anak atau tinggi badan anak. Nah, dalam pemeriksaan ini apabila anak mengalami berat badan yang tidak normal atau tinggi badan yang tidak normal, maka dia mengalami penyimpangan terhadap deteksi pertumbuhannya. Nah, yang kedua yaitu deteksi penyimpangan perkembangan, yaitu seperti deteksi dalam penglihatan, pendengaran. Nah, apabila anak mengalami pendengaran yang tidak jelas atau penglihatan yang tidak jelas, berarti anak mengalami penyimpangan terhadap perkembangannya. Karena dalam masa balita atau masa prasekolah itu pendengaran dan penglihatan itu sangat harus efektif dalam perkembangan anak. Apabila anak mengalami perkembangan yang tidak optimal dalam penglihatan atau pendengarannya, maka itu akan berujung kepada prestasi atau perkembangan dia yang di sekolahan. Nah, jadi harus diperhatikan atau harus diperiksa kesehatan dalam penglihatan anak, pendengaran anak itu harus bagus. Nah, yang ketiga yaitu deteksi penyimpangan perkembangan emosional, yaitu seperti penyimpangan emosional, yaitu seperti anak harus bisa menstabilkan emosionalnya. Seperti kita melihat banyak anak yang sering sekali marah apabila keinginannya tidak dituruti. Nah, itu termasuk anak yang emosionalnya sangat tinggi, sehingga harus kita perbaiki dalam proses pembelajaran. Nah, selain itu juga anak yang hiperaktif itu juga perkembangan emosionalnya itu juga mengalami penyimpangan, karena anak yang hiperaktif itu biasanya dia lebih cenderung kepada anak yang keras kepala dan juga anak yang tidak mau mendengar perkataan gurunya, sehingga anak yang hiperaktif itu selalu saja dibilang guru itu anak yang bandel atau anak yang nakal. Tapi sebenarnya anak yang hiperaktif itu bisa kita rubah dengan cara mengajarkan dia kedisiplinan dan bagaimana cara untuk menghargai. Nah, selain anak yang hiperaktif juga ada juga anak yang mengalami pertumbuhan perkembangan yang tidak optimal, seperti pertumbuhan perkembangan dalam dirinya itu yang emosionalnya itu seperti jika anak yang banyak diam atau tidak suka berbaur, maka itu perkembangan penyimpangan emosionalnya itu juga tidak baik untuk dia. Karena apa? Karena anak yang pendiam biasanya dia lebih cenderung memendam emosionalnya. Jadi sehingga itu akan berpengaruh kepada tingkat kedewasaannya nanti. Nah, untuk stimulusnya itu biasanya banyak orang tua yang mengajak anaknya seperti berbaur dengan masyarakat sekitar.
Nah, kita lihat dari di situ, apabila anak yang suka berbaur dengan masyarakat sekitar dan dia senang berbaur dengan masyarakat sekitar tanpa mengeluarkan emosionalnya, berarti anak itu perkembangan tidak mengalami penyimpangan perkembangan emosionalnya. Nah, selain itu juga kita juga harus sering mengajak anak untuk berbicara, mengajak anak untuk bercerita apa yang dia rasakan. Apabila dia mengeluh, ketika dia mengeluh tentang penglihatannya atau pendengarannya, maka seharusnya kita harus lebih sigap untuk memeriksa anak ke bidang kesehatan. Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan tentang pelaksanaan instrumen deteksi dini tumbuh kembang anak. Apabila ada kata yang tidak pantas, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.